sistem pembayaran, Betul. Pak. Nah, ini dari sistem pembayaran ini, Pak, ya, menurut Bapak gitu ya. Jadi adakah hal yang bisa kemudian disesuaikan dengan ekosistem ekosistem digital dari segi sistem pembayaran, Pak, di Betul. Eptilo? Karena kan tadi juga belum dijelaskan nih dari sistem pembayaran yang sudah ada di sana Iya. seperti apa gitu kan? Iya. Bagaimana, Pak? Iya. Terkait dengan sistem pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia ya, kita tahu potensi Jawa Barat ini sangat luar biasa ya. Kemarin di 2021 ini bahkan sampai berapa, sekitar 2 juta lebih ya pengguna KRIS. Nah ini Wah, luar ini biasa. barangkali saya belum dapat ini juga nih. Mungkin Kang Rizal ini bisa cerita bagaimana kemudian sistem alat pembayaran atau mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Kang Rizal gitu. Ini harapannya memang tempatnya Kang Rizal ini juga sudah kemudian menggunakan transaksi Digital. pembayaran Tunai. non tunai Betul. yang itu kemudian juga dimanfaatkan oleh ekosistemnya secara luas ya. Tadi saya dengar ada komunitas taninya juga Betul. mendapatkan impact dari bisnis yang dikembangkan oleh Kang Rizal. Betul. Mudah-mudahan ini juga alangkah baiknya kalau itu juga kemudian menggunakan perangkat-perangkat digital, transaksi digital ini. Mungkin nanti kita Kita juga tanya langsung, Pak. Iya. Udah ada KRIS belum? Ya. Udah ada KRIS belum di sana nih? Tentu bisa dicek gitu. Wah, Wow, ini udah biasa. tiket masuk kan? Iya. Bisa dicek ini. Bisa kris, edisi, dan bahkan untuk pembayaran antar bersama mitra kita tidak ada sistem tunai. Kita full transfer dan kris itu yang pertama. Karena gini, ini juga mungkin apalagi sekarang kan Jawa Barat dengan BI Jabarnya mendapat atau menduduki peringkat pertama merchant kris terbesar terbanyak nasional. Luar biasa. Serta merta secara tidak Iya. langsung Eptil juga mendukung gitu Iya. untuk implementasi tersebut. Ya, dan kemudian jadi pada intinya kami di Eptil sangat mendukung dan mensupport terus peta jalan gitu, peta jalan yang sudah dibangun oleh BI Jawa Barat beserta BI di Cirebon, kemudian BI di Tasikmalaya, dan khususnya BI Jawa Barat yang mengkoordinir bersama pemerintah daerah Jawa Barat. Karena peta jalan TP2DD ini Pak sangat unik gitu kan. Bagaimana harapannya kami juga dari pertama ingin terlibat gitu, ingin ikut berpartisipasi terhadap program yang sangat baik ini, yang sangat ideal banget. Bagaimana mewujudkan Jabar Digital Province ini, ya harapannya kita integrasikan di dunia pertanian. Karena apa? Hampir lebih dari 37% kan potensi Jawa Barat itu kan udah dikembangkan adalah potensi pertanian kan. Betul. Pemerintah kan udah membuat roadmap Jabar Selatan, misalnya Cianjur, Sukabumi, Garut, Pangandaran, Betul. pusat pertumbuhan ekonomi pertanian, Betul. Jabar Utara, Karawang, Cikarang, dan lain pusat industri. Ya harapannya saya dari selatan pengen ikut terlibat langsung programnya Pak Jeffrey, Pak Bambang, Pak Hera, dan Jeffrey, saya app-nya 2. Oh, iya. Pak ini secara nggak langsung lagi ngerayu loh, Pak. Kalau ikut programnya Bapak lagi ngerayu. Lagi propose, Pak. Jeffrey Bisa orang aja ya ngerayunya di sini. Bisa aja nih. mendukung Pak. Artinya tadi Kris sudah ada ya? Sudah. Ini Kris dinamis udah ada. Tinggal kita mau belanja tinggal upload cek rek. Iya. Kalau nggak salah tagline cemumuah. Kalau nggak percaya, mudah, murah, aman dan handal. Wah, ya. Cemumuah. Kris tuh. kalau nggak percaya wajib ke FT lo besok. Wah, luar biasa. Pak Jeffrey dicek Pak. Krisnya Pak. Siap. Jadi ternyata Tunjukin aja biar cepat nih. Atau mau dibelanjain sekarang? Iya. Iya Pak. Iya. Biar ke Pak Jeffrey langsung yang menangani. Wih, luar Boleh. biasa. Beliau berdua sedang membuktikan Krisnya atau tidak. Kita nanya nih di samping saya nih ya, Pak Hestu kita belum mendengarkan ya. Betul. Pak Hestu, silakan teh. Wah, keren banget. Iya benar. luar biasa. Wah. Keren. Oke. Bukti. Approve. Sah berarti luar biasa. Approve ya. Dia masuk di e-commerce juga lagi. Nanti dicek ah. Betul. Sah. Oke, kita ke Pak Hestu ya teh ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Mas Agus sama Mbak Ulan. Ulan. Pertama-tama saya mungkin terima kasih dulu nih sebagai host ya, sebagai tuan rumah atas kebijakan Pak Herawanto, Kepala Program BI Jabar. Kita di Cirebon ini menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Rakorwil
rapat koordinatif dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi kegiatan TPID dan TP2D. Dan ini merupakan kehormatan buat kita bahwa kita juga berkesempatan untuk penyelenggaraan kegiatan sangat penting dan sangat begitu penting dan sangat bermanfaat bagi Provinsi Jabar secara keseluruhan. Kalau tadi saya mendengar, saya terus terang ini Mas Agus, terpukau dan speechless gitu mendengar Luar penjelasan dari biasa. Kang Ingin Rizal. pindah profesi juga. Belum sampai ke sana. Pak baru juga nyampe Pak. Saya terpukau karena di era sekarang ini suatu tokoh yang luar biasa, seorang pemuda dengan suatu motivasi, dengan juga ambisi yang cukup besar, dengan latar belakang pendidikan yang juga mendukung, dengan pengalaman segala macam. Beliau ini berani untuk terjun dalam suatu bisnis yang mungkin saat ini kalau kita lihat namanya bisnis agro ya, bisnis pertanian itu sekarang kan banyak permasalahan. Satu yang makin berkurangnya lahan-lahan pertanian, lahan-lahan produktif, adanya alih fungsi dari produktif pertanian ke fungsi-fungsi lainnya. Di samping juga semakin kalau dari sisi pertanian semakin menurunnya produktivitas tanah ya. Dengan penggunaan pestisida, bahan-bahan kimia itu mengurangi produktivitas tanah. Dan yang penting juga ini juga menjadi suatu hal yang menjadi perhatian kita juga, bahwa di tengah-tengah makin menurunnya minat para kaum muda milenial ini, justru Kang Rizal ini justru berani untuk terjun ke dalam bisnis agro. Ini suatu hal yang sifatnya sangat-sangat itu tadi Kang Jeffrey sampai speechless ya. Jadi saya sangat salut sekali, dan memang tokoh-tokoh seperti Kang Rizal ini memang sangat dibutuhkan ya. Dalam arti bahwa memang kita sebagai negara agraris harusnya memang kita berkembang dan mengembangkan potensi ya, dan sumber daya alam, dan juga mungkin dari sisi SDM-nya juga harus diperlukan orang-orang ataupun tokoh-tokoh seperti Kang Rizal ini dalam bagaimana mengembangkan suatu bisnis pertanian yang tidak hanya dikelola secara konservatif yang secara tradisional, namun dengan pendekatan teknologi, tanah digital, itu ternyata juga mampu menghasilkan suatu hasil yang luar biasa. Tadi cuannya lumayan juga gitu ya. Dan kalau dari manfaat tadi mungkin Mas Bambang sama Kang Jeffrey sudah dijelaskan kaitan dengan kontribusi terhadap pengendalian inflasi dan juga dengan penggunaan teknologi digital sebagai suatu hal yang mungkin dalam rangka untuk meningkatkan kualitas segala macamnya. Jadi saya pikir Kang Rizal ini adalah tokoh yang sebetulnya harus direplikasi, kalau perlu di cloning nih. Kang Rizal ada di wilayah Cirebon gimana itu? Harusnya banyak Kang Rizal lain di daerah lain yang punya sense, punya passion bagaimana memang potensi-potensi di daerah yang masing-masing itu. Tapi saya pikir yang penting adalah bagaimana suatu girohnya, suatu semangatnya bagaimana mengembangkan potensi yang. Kalau saya melihat mungkin kebetulan Kang Rizal ini punya potensi di bidang pertanian, agro bisnis ya. Namun mungkin dengan semangat, dengan passion yang sama mengembangkan potensi-potensi dan juga keunggulan-keunggulan di daerah-daerah lain gitu ya. Tapi dengan pola dan skema yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Kang Rizal. Mulai bagaimana, kalau tadi saya tanya Kang Rizal lebih fokus ke sesuatu memang dikuasai, artinya sesuai dengan bidang masing-masing gitu ya. Atau mungkin mau pindah alih ke bidang lain, istiqomah. Jadi habis ini sukses di agro atau di pertanian mungkin akan udah hatam di pertanian, jadi mau membuka lembaran baru di mana gitu. Nah ini kami dari kantor program BI Cirebon tentunya berharap bahwa memang Kang Rizal ini juga tidak hanya puas dengan mengembangkan potensi daerah dengan agribisnisnya di daerah Garut dan sekitarnya, namun juga bisa berbagi share pengalaman, ilmu, dan juga hal-hal yang mungkin bisa ditularkan kepada pemuda-pemuda lain. Jadi ilmunya lebih berkembang ya. Artinya kalau kita kan kalau membagi ilmu bukan berarti kehabisan, malah makin meningkat. Sehingga mudah-mudahan ilmu, pengalaman, dan juga segala kesuksesan Kang Rizal ini dalam membangun suatu usaha itu mudah-mudahan bisa ditularkan ke pemuda-pemuda lain. Bahkan bukan hanya di Jawa Barat, bukan di Cirebon atau Tasik, tapi juga mungkin di provinsi lain, bahkan di luar Jawa pun juga perlu semangat dan potensi seperti Kang Rizal ini juga dikembangkan dan ditularkan dengan pemuda-pemuda milenial. Sekarang kan eranya milenial ya. Iya, Betul Pak. Betul sekali. Dan semua harus
Jadi mungkin itu Mas Agus. Oke, ini luar biasa sekali Pak. Tapi kalau melihat potensi yang ada gitu ya Pak, kalau di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Cirebon sendiri Pak, ada nggak sih Pak kira-kira mitra-mitra Bank Indonesia Cirebon sendiri yang memang secara potensi dan ada peluang untuk bisa, taruhlah kita bilang seperti akan menjadi FTILU Pak, gimana Pak? Ya seperti saya bilang tadi, mungkin Kang Rizal ini passionnya atau mungkin memang bidang yang dikuasai ada di sektor agro ya, dibilang pertanian, di hortikultura segala macam. Mungkin dengan pola yang sama mungkin juga bisa dikembangkan potensi unggulan yang lain di wilayah ini. Nanti coba kita lihat mana yang unggulan-unggulan yang Cirebon yang juga mungkin bisa dikembangkan, bahwa memang kalau saya melihat faktor ketokohan itu perlu ya, faktor istilahnya apa, penggerak gitu ya. Saya yakin nggak banyak orang-orang seperti Kang Rizal di Garut sekitarnya. Jadi memang perlu seorang kita meng-create tokoh-tokoh yang mampu untuk menggerakkan masyarakat sekitarnya. Kalau potensi keunggulan mungkin yang banyak ya di sini, juga di sektor kreatif, batik segala macam, atau juga mungkin sektor pertanian dan juga di sektor yang lain. Dan ini kan kalau dari Cirebon ini kan lebih banyak juga mempunyai garis pantai yang banyak dan juga sebetulnya potensi untuk pengembangan di sektor perikanan laut ya. Mungkin dengan pola yang sama, dengan pengembangan bagaimana pola-pola mulai dari hulu hilir, dan juga dengan pendekatan teknologi, dan juga tentunya dengan suatu mekanisme dan membangun suatu kolaborasi dengan pihak-pihak, saya rasa mungkin mudah-mudahan banyak nanti muncul Kang Rizal yang lain. Nah, iya. Kalau di sektor pertanian kita di kelautan, who knows kan Pak? Gitu ya Pak. Wah, ini luar biasa sekali. Terus Pak, kira-kira di BI Cirebon sendiri Pak, karena melihat kesuksesan yang luar biasa ini Pak, target. Nah, gimana Pak? Ya, mungkin pasti udah ada dong yang sudah menjadi incaran. Wah, ini sepertinya seperti FTILU bisa diterapkan gitu Pak. Saya terus terang masih belum melihat potensi yang paling ini yang unggulan yang dari Cirebon. Namun mungkin berangkat dari kajian teman-teman sebelumnya, saya kira nanti coba kita lihat mungkin ada beberapa potensi-potensi yang lain yang mungkin juga tidak hanya di sektor pertanian ya, sektor kreatif dan juga sektor makanan-makanan kuliner kecil dan segala macam. Saya rasa juga bisa menjadi salah satu potensi. Jadi yang penting adalah pola dan juga bagaimana mengembangkan suatu pengembangan mulai dari hulu hilirnya yang perlu mungkin dijadikan direplikasi sebagai yang sudah dikembangkan oleh FTILU ini. Kalau FTILU kan fresh from farm. Ya mungkin kalau yang lain FTILU F-nya apa Kang ya? Fresh from oven. Fresh from the oven. Oke, wah luar biasa sekali Pak Estu. Betul. Ini. Kang Rizal, ini mumpung wadahnya, tempatnya, ada yang disampaikan nggak nih Kang? Ini diklaim bapak-bapak yang luar biasa. Barangkali butuh support apa wah? Support P-nya 2. Pada prinsip kami dari FTILU mendukung peta jalan yang udah dibuat sangat ideal banget oleh Bapak Ibu Pak Herawanto, kemudian dan jajarannya bersama Pak Gubernur berkoordinasi terus. Jadi intinya kami mendukung peta jalan tersebut itu. Harapannya kami ikut berpartisipasi untuk mensukseskan program tersebut. Dan yang kedua yang mungkin secara khusus juga saya akan merecall juga ke Bapak Ibu semua. Kan parameternya tadi teman-teman bagaimana anak-anak milenial mau tertarik ke bidang pertanian. Kan harus ada indikator yang jelas. Indikatornya jangan jauh-jauh. Ketika dunia dihantam COVID saat ini yang tidak semua orang pun memprediksi, di Indonesia buktinya hanya pertaniannya yang menjadi bantalan yang tumbuh year on year 6,7%. Betul. Sedangkan sektor lain tiarap gitu kan. Itu membuktikan bahwa pertanian punya prospek. Terus mau apa lagi gitu kan? Itu tentunya itu menjadikan analisis dasar. Berarti si Rizal udah berada di jalan yang tepat gitu kan. Udah berada di jalan yang tepat, tinggal beri saya waktu. Betul. Saya baru 2 tahun ini balik dari luar ke Indonesia, beri saya kesempatan gitu. Saya memohon, misalnya saya meminta ke Pak Hera, Pak beri saya waktu, beri saya kesempatan untuk saya buktikan dan mohon dibimbing gitu kan. Bagaimana visi ini bisa kita dibuat bersama dan bagaimana saya bisa mendukung untuk terwujudnya Jabar Juara lahir dan batin. Luar biasa. Udah hitungannya itu Jabar Juara lahir batin ya. Luar biasa. Betul. Luar biasa sekali. Nah, Kang Rizal nih. Tadi kan Kang Rizal tuh berbicara soal Jabar Juara lahir batin, terus tadi berbicara soal digitalisasi, petani milenial segala macam ya itu ya. Kang Rizal, gimana sih caranya tuh supaya itu tuh bisa sustain
sampai ke depannya gitu. Karena kan Strategi mungkin ya? iya, strategi itu gimana agar itu tuh tetap sustainable gitu kan ya, Kang? Karena tidak dipungkiri yang namanya kompetisi pasti ada. Artinya betul. inovasi secara tidak langsung dituntut dong kan gitu. Itu gimana sih Kang? Ya, Strategi ke depannya. Strategi kedepannya itu satu, kolaborasi dan sinergi gitu. Oke. Nggak ada cara lain. Jadi eranya sekarang kan era uncertain, era ketidakpastian. Pasti semua kita memiliki keterbatasan. Daripada kita hancur, lebih baik kita berkolaborasi bersama. Sikap keterbukaan itu yang harus dimiliki oleh kita bersama gitu. Dengan tentunya dengan punya fondasi yang kuat dan visi yang jelas ke depan. Betul. Jadi kan kita punya milestone-nya, bagaimana mungkin kami juga membangun Eptilu 4 tahun pertama kita bangun fundamental dasarnya, corporate culture-nya, harapan fase kedua kita kolaborasi, fase ketiga pengembangan dan penguatan. Seperti itu, bagaimana untuk menjaga eksistensi dan terus berinovasi, kemudian mau terbuka dan terus meningkatkan curiosity, keingintahuan yang besar, dan mau untuk belajar kepada siapapun. Itu sih prinsip sederhana, dan itu juga mungkin salah satu pesan untuk teman-teman milenial yang sekarang identik sebenarnya kaum rebahan ya. Kaum rebahan itu. Guys, kita dibilang kaum rebahan guys. Jadi harapannya punya tadi kolaborasi dan sinergi. Oke, berarti kuncinya itu ya, kolaborasi dan sinergi. Untuk sustain ya, Betul. agar tetap sustain. Ya, ini luar biasa sekali. Ini kan tadi saya udah ngasih waktu dan kesempatan Kang Rizal buat, ayo Kang butuh apa gitu ya. Pak Bambang dan Pak Jeffrey, Pak. Ini support apa yang akan kemudian diberikan oleh Bank Indonesia kepada Eptilo atau mungkin mitra-mitra yang lain yang serupa gitu ya Pak. Dan juga selain support juga mungkin melihat prospek ke depannya. Saya mewakili Kang Rizal pasti juga akan bertanya, Pak advice-nya apa dong Pak? Supportnya apa Pak? Gimana Pak? Dari wing saya di BI Jabar kan ada saya dan Pak Jeffrey. Betul. Di bawah kepemimpinan Pak Hera. Tadi kan dibilang tim pengendalian inflasi daerah. Betul. Juga untuk pengembangan ekspor dan substitusi impornya. Di dalam TPID sendiri, ini Kang Rizal itu udah menjadi model bisnis secara nasional. Disebutnya namanya closed loop. Wah, close loop. Jadi kalau bicara replikasi, beliau ini akan direplikasi di banyak tempat gitu ya. Luar biasa. Dan pastinya beliau nanti akan menjadi salah satu narasumber yang seperti sekarang ini. Keliling Indonesia nih. Amin Kang. Tim pengendali inflasi nasional di bawah Kemenko itu sudah jelas-jelas meminta Jawa Barat memperbanyak model-model seperti Kang Rizal ini, closed loop yang menghubungkan dengan berbagai mitra tadi. Betul. Jadi mulai tadi di produksi, di distribusinya, kemudian di pasca panennya, sampai kemudian di pembiayaan. Pembiayaan juga sudah ya dengan perbankan ya. Betul. Itu kan sudah semua udah lengkap end to end-nya. Biasa. Apa yang kemudian Bank Indonesia akan berikan? Tentunya terus pendampingan dalam rangka meningkatkan, karena kita punya bicara UMKM, mulai dari yang sekarang kita tambah subsisten, kemudian yang existing kita digitalkan dengan programnya Pak Jeffrey, kita go eksporkan. Rencananya beliau kita go eksporkan semakin banyak. Wow, siap ya Kang? Siap nggak Kang? Harus siap. Seperti jalan ya sekarang. Kau plan lagi kan? Kau plan lagi. Itu wajib, Pak. Itu dari Pak Bambang, terima kasih Pak. Kemudian Pak Jeffrey. Iya, apa yang dikembangkan oleh Kang Rizal ini tentunya sejalan dengan apa yang sedang dikembangkan oleh TP2DD di Provinsi Jawa Barat ya. Jadi kami Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat bersinergi terus dengan pemerintahan provinsi, juga dengan pemerintahan kabupaten, kota-kota di seluruh Jawa Barat ini untuk terus memperluas ekosistem digital gitu ya. Kami tahu berdasarkan mapping kami ya, digital mindset di Jawa Barat ini sudah demikian baik gitu ya. Dari penilaian survei indeks digital itu hanya mungkin sekitar 6 kabupaten yang masih terkategorikan maju, sehingga yang lainnya sudah masuk dalam kategori digital, sehingga ini merupakan tantangan bagi kami di TP2DD untuk bisa terus memperkuat tadi peta jalan yang ada, karena kita tahu bahwa
peta jalan yang ada di pengembangan TP2DD di Jawa Barat ini itu sudah demikian baik, sudah demikian luas gitu ya, sehingga barangkali penguatan di sana sini untuk kemudian bisa memperluas, meningkatkan efisiensi daripada perekonomian dengan pengembangan ekosistem digital ini bisa kemudian memang memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat, sehingga sepakat tadi dengan Pak Bambang, mungkin dukungan kami nanti akan dalam bingkai sinergi TP2DD gitu ya, kami juga akan kemudian terus melakukan mitra dengan Kang Rizal supaya dampak daripada satu bisnis yang mengembangkan digital ini memang terus mempunyai dampak yang luas, tidak hanya kepada satu sisi saja, tapi memang ke berbagai banyak sisi kehidupan, misalnya ke pendidikannya yang tadi kalau dari sisi bisnisnya udah, tapi kemudian ke sisi pendidikannya, karena mungkin apa yang dikembangkan oleh Kang Rizal ini juga bisa diikuti oleh atau dijadikan contoh oleh lembaga-lembaga pendidikan, pesantren dan lain-lain, sehingga ini merupakan satu hal yang rasanya bagi kami di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat ini juga akan terus mensupport apa yang dilakukan oleh Kang Rizal untuk kemudian bisa memperluas ekosistem digital yang lebih optimal di Jawa Barat. Itu mungkin. Luar biasa sekali Pak Jeffrey. Ini mungkin kita sudah sesi-sesi akhir nih ya Teh ya. Iya. Gitu ya. Kita sudah panjang nih ya. Tadi udah Bisa penjelasan. ditutup lebar, dengan luar lagu biasa. kemesraan kalau lagi. Teman-teman udah disiapin ya. Mungkin ini advice juga ya. Iya, Kita karena betul. di sini kan tema besar kita adalah milenial agripreneur sukses. Betul. Kalau secara lebih general lagi adalah milenial dan sukses. Pak Betul. Hestu, pesan untuk milenial secara umum nih Pak, atau mungkin mitra-mitra binaan Bank Indonesia Pak untuk sama-sama sukses bagaimana Pak? Sebetulnya dengan diskusi ini dan saya tidak mendengar cerita dari Kang Rizal ini, justru tercetus suatu pemikiran bahwa tadi kan Mas Agus bilang targetnya apa nih? Saya jadi terpikir bahwa saya ingin minta teman-teman BI Cirebon ini targetkan untuk kita menciptakan Rizal baru. Kalau ini Rizal Van Garut, kalau mungkin kita buat Rizal Van Cirebon. Wah, amin. amin, luar biasa. Tentunya nanti dengan koordinasi dengan teman-teman dari BI Jabar, tentunya kami juga mohon bantuan dan dukungan dari Kak Rizal untuk jadi narasumber, jadi instruktur, jadi motivator ya, Iya. kaum milenial yang ada di wilayah kita kerja, untuk bisa bagaimana menciptakan entrepreneur muda dengan konsep dan proses bagaimana. Tadi saya yakin Kang Rizal juga untuk menjadi seseorang sampai saat ini terus melalui suatu perjuangan Proses ya Pak. lagu dangdut berjatuh bangun. Bahkan berakit-rakit. Itu juga harus penting diketahui oleh para milenial bahwa untuk membangun juga harus melalui proses, dan saya rasa itu penting bagi pengembangan milenial khususnya di wilayah. Terima kasih Pak Baik, Hestu. terima kasih Pak Hestu. Kita Sudah penjelasannya panjang Betul. kali, lebar kali, tinggi Betul. sama dengan volume ya. Seru, menarik, Iya, luar menarik. biasa pokoknya. Isinya daging semuanya. Wah, mantap sekali nih. Tapi ada 3 hal nih Kang yang bisa Ya. kita tarik benang merahnya Betul. terkait UMKM Eptilu ini. Ya. UMKM Eptilu ini telah memiliki 3 aspek penting nih Kang. Yang pertama, petani milenialnya. Ya. Karena tadi katanya dari umur 18 tahun sampai dengan 35 tahun ya. Betul. Itu udah petani milenial banget. Lalu yang kedua, digitalisasinya. Ya. Ternyata sistem pembayarannya dan bahkan kedepannya pun juga akan mengembangkan digitalisasi. Itu Betul. luar biasa sekali. Dan yang ketiga adalah sustainable. Nah. Itu dipikirkan juga sustainable-nya dengan cara mungkin berkolaborasi dan bersinergi itu. Nah, itu yang bisa kita adaptasi ya, replikasi dan mungkin adaptasi ke UMKM selanjutnya Betul. ya. Itu sangat-sangat inspiratif buat kita semua ya. Ya. Ya, baik, karena memang sekarang sudah waktu menunjukkan jam berapa ini ya? Waktunya sebentar lagi. Tidak ada injury time ternyata. Iya, betul. Atau mungkin ada closing statement dari Pak Bambang dan Pak Jeffrey. Silakan Pak. Saya kira tadi udah closing. Oh ya. Singkat saja Pak, gimana Pak? Singkat saja, Pak. Singkat saja, milenial ternyata pertanian, agrowisata memiliki cuan.
Wah, cuan di agrowisata. Betul Guys, sekali. ayo guys, kita gali yang ada di sana. Betul, jangan cuma YouTube aja ya. Yoi. Ada agro loh. Baik, kalau Pak Jeffrey mungkin ada closing statement? Iya, saya apa ya? Jadi kalau dari saya mungkin ternyata mimpi untuk mewujudkan sesuatu yang digitalize sudah ada yang mewujudkan. Wah, Selamat. luar biasa. Baik, Pak Hestu mungkin ada closing statement? Memang saya mungkin minjam tadi kata-kata mutiara dari Kang Rizal, boy. Ayo para pemuda milenial kita bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan bersama. Wah, Luar biasa. Dan terakhir, success story dari orang yang memang sudah sukses. Nah. Kang Riza. Ya, itu tadi lebih ke bahwa lebih mengingatkan eranya sekarang uncertain, ketidakpastian, ya harapannya semakin banyak curiosity-nya, mau belajar, Betul. mau kolaborasi bersama, dan yang paling utama punya visi yang jelas dan perjuangkan visi tersebut dengan sungguh-sungguh. Insya Allah rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Wow, luar biasa. Betul. Wow. Dan ini teman-teman milenial, kalau tadi Kang Rizal tuh menyampaikan bahwa kita nih harus seeing is believing ya. Ya. Artinya Betul. saya teringat seseorang yang pernah berkata bahwa ayo kita bergerak, kita ini pilihan nih, ayo Ya. kita bergerak maka kita akan memotivasi atau kita hanya menunggu untuk termotivasi. Wah, Nah, luar gitu. biasa. Closing statementnya bagus banget nih. Wah, oh, itu dari closing ya? Baik Sobat Ngariung, itulah akhir dari pembicaraan kita Ya. hari ini, podcast kita kali ini yang sudah didatangi oleh tamu-tamu super spesial dan kita akan lakukan podcast lainnya yang tidak kalah menarik dari podcast hari ini. Betul. Kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.